Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezal Abriani dengan NPM 24100100653. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi LMG Report, yaitu sebuah sistem berbasis web yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi laporan harian pekerjaan lapangan di lingkungan PLN. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan, monitoring, serta laporan aktivitas harian secara terpusat dan real-time. Mungkin langsung saja masuk ke tampilan awal aplikasi. Pengguna akan diarahkan ke halaman login. Setiap pengguna memiliki akun masing-masing sesuai hak akses yang telah ditentukan, seperti admin. Kemudian ada staf PP singkatan dari pelayanan pelanggan. Kemudian ada juga tim leader PP. Kemudian ada juga staf TE, yaitu transaksi energi. Kemudian ada juga tim leader TE, dan yang terakhir ada manajer. Jadi ada 6 role. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data serta memastikan keaslian laporan. Mungkin langsung saja kita coba login ke yang pertama, yaitu staf PP. Di sini ada dengan nama Nina Aurinda yang paspornya 12345. Kemudian kita klik masuk. Setelah login, tidak seperti ini. Pengguna akan ditampilkan ringkas. Ada beberapa ringkasan, yaitu ada di sini ada jumlah laporan PP pada bulan ini. Pada bulan ini, bulan Januari. Kemudian ada juga total laporan TE, transaksi energi, di bulan ini juga ada 5 ini. Di sini ada chart grafik untuk laporan pelayanan pelanggan atau laporan PP. Sini bisa dilihat pada bulan Januari. Di sini untuk loketnya yang warna ini. Di loket di bulan Januari ada 37, kemudian di peremajanya ada 29. Kemudian di bawah ini juga ada chart untuk laporan transaksi energi. Di sini ada TS Open, bisa dilihat pada bulan ini ada 5. Mungkin kita langsung saja ke halaman selanjutnya, yaitu halaman loket. Di halaman loket ini, pengguna dengan role staf PP bisa melakukan penambahan data. Di sini bisa penambahan data. Kemudian juga bisa detail untuk melihat, misalnya di sini data yang sudah diinputkan. Bisa dilihat. Kemudian ada juga edit untuk mengedit data. Datanya bisa kita edit ataupun hapus. Kemudian ada juga button hapus. Apakah ini menghapus data pada tanggal bla bla bla. Mungkin kita coba saja di sini. Kita misalnya kita tambahkan data pada bulan tanggal ini, kita masukkan tanggalnya. Kemudian PB. Ini PB itu kepanjangannya adalah pasang baru. Kita klik di sini, akan muncul inputan. Misalnya ada 2 PB dengan nama pemohon April. Kemudian jika kita ingin tambah lagi, ada misalnya 1 dengan nama Denny misalnya. Kemudian juga ada PD naik. PD itu perubahan daya naik. Kita klik sama, klik sini. Misalnya ada 5 oleh Lina. Kemudian ada PD turun, perubahan daya turun. Misalnya ada 2 oleh Agus misalnya. Kemudian ada migrasi. Sini misalnya migrasi ini pemindahan. Misalnya ada 2 oleh Rudi. Kemudian ada multiguna. Misalnya ada 1 oleh Sari. Jika data sudah terisi, kita bisa klik simpan. Nah, data akan masuk. Kita bisa klik detail.
data ini. Tapi saya lihat ya April jumlahnya ada 2, hasil sistem leader masih diproses untuk statusnya. Kemudian Denny ada 1, jadi akan dijumlahkan untuk total pasang baru ada 3. Kemudian perubahan daya naik ada 5, perubahan daya turun ada 3, jadi total perubahan daya atau PD ada 7. Kemudian juga ada migrasi 2, totalnya 2. Kemudian multiguna ada 1, totalnya 1. Jadi total keseluruhan data pada hari ini ada berjumlah 13. Sini ada button cetak juga untuk Excel atau PDF. Ini kita tutup. Bagaimana jika kita untuk perubahan data, misalnya kita klik edit, misalnya data ini ingin kita edit, misalnya kita ingin AD ini ada 4 misalnya, kemudian ini ada 2, sini ada 3, namanya bukan Wati, misalnya namanya nama saya misalnya Eja, sini juga nih. Nah, jika sudah dilakukan perubahan, kita klik simpan. Nah, kemudian data akan terupdate. Nah, kita buka. Jadi Lani kemudian ini juga ada jadi 7 total. Ada Reja sini juga jadi 3, 2 ya, dan seterusnya. Ini kan tadi sudah ada button detail. Nah, kemudian sini ada button hapus. Kita coba hapus data. Apakah Anda ingin menghapus data pada ini? Kita klik hapus. Nah, data berhasil terhapus, tidak ada data yang tadi. Kemudian di halaman selanjutnya untuk role staff PP atau pelayanan pelanggan, di sini ada halaman peremajaan. Pada role ini bisa melakukan beberapa hal, yaitu ada penambahan data, kemudian ada juga detail untuk melihat datanya, kemudian ada edit, kemudian juga hapus seperti ini. Oke, kita coba lakukan penambahan. Misalnya tanggal ini. Untuk di peremajaan ini ada sedikit perbedaan. Yang pertama di sini untuk inputannya cuma ada PB, habis itu ada PD naik, perubahan daya naik, perubahan daya turun, kemudian juga migrasi. Dan juga kalau kita klik tambah data, di sini misalnya kita menambah, sini adalah orang tim yang mengerjakan pelaporan tersebut. Misalnya ada tim Julian mengerjakan untuk PB, kemudian juga di sini misalnya 5, PD naik oleh tim Niko, kemudian PD turun misalnya ada 2 oleh tim Julian, kemudian migrasi misalnya ada 1 oleh tim Pauji. Nah, setelah diinputkan kita klik simpan. Nah, data akan tersimpan di sini. Nah, kita klik detail. Nah, Julian ada 2, kemudian Niko ada 5, tim Julian ada 2, kemudian totalnya ada 7, tim Pauji 1, jadi totalnya ada 10, 7 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 10, total keseluruhan laporan pada kita. Dan juga seperti yang tadi, kita bisa mengedit misalnya ini, misalnya kita bekerja ini jadi tim Niko jadi tim Julian, kemudian dari tim Pauji ini jadi tim Niko, misalnya di sini kita ganti 5, kemudian kita simpan. Perubahan data berhasil. Tim Pauji, tim Niko, Julian, perubahan datanya juga aman. Totalnya ada 11. Total. Juga ada seperti yang sebelumnya, ada button hapus. Misalnya kita hapus data yang nomor 3 ini. Ada 26, kemudian 1, tanggal 2. Kita klik hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus pada data tanggal? Kita klik hapus. Data berhasil terhapus dan cuma ada 3. Untuk tampilan selanjutnya kita akan beralih ke
ini team leader PP atau pelanggan. Untuk namanya di sini ada Nurul Siap, username nya, kemudian passwordnya sama juga 1234 jadi klik masuk. Untuk tampilan awalnya juga sama. Untuk dashboardnya juga ada chart, kemudian ada ini pemberitahuan laporan bulan ini. Kita langsung masuk aja ke loket. Di loket ini untuk role team leader PP cuma bisa melakukan ACC laporan. Untuk melakukannya kita klik detail dulu, baru akan keluar laporan aksinya sini. Kita bisa misalnya Adi, nama pelapor jumlah 4. Kita bisa terima apakah Anda ingin menerima data ini dengan nama Adi dan jumlahnya 4. Kita klik terima. Data akan diterima. Kemudian ini juga misalnya kita terima, ini kita terima. Kemudian kita terima semuanya. Kita coba satu data ini yang kita tolak. Nah, jadi di sini akan statusnya ditolak. Yang lain karena kita klik button terima, jadi statusnya akan dirubah menjadi data diterima. Nah, untuk di halaman peremajaan juga aksinya sama, datanya bisa kita terima atau bisa kita tolak untuk setiap baris. Kalau kita klik terima akan menjadi diterima seperti yang tadi seperti yang di loket. Kalau kita klik tolak di sini akan menjadi ditolak. Kemudian untuk role yang ketiga adalah role untuk start transaksi lagi dengan username-nya ada Jumbri dan passwordnya 12345. Kita masuk. Nah, di sini untuk bagian dashboardnya juga masih sama. Ada total laporan DPR, pelanggan. Tapi yang berbeda di sini adalah pada halamannya cuma ada satu, yaitu TS Open, tidak ada loket dan juga pelanggan. Di sini bisa kita lihat. Di sini untuk staf TE ada bisa melakukan penambahan data, detail untuk melihat data, kemudian juga ada edit untuk mengedit data, dan kemudian juga ada hapus untuk menghapus data. Mungkin kita coba tambahkan satu data. Namanya misalnya golongan pelanggannya biasanya P1, kemudian tarifnya adalah RI1, dayanya misalnya 900, jenis pembayarannya adalah tunai. Oh ya, untuk yang ini kita bisa melakukan search atau pencarian, karena untuk tarif ini banyak tuh, dari yang mulai S1 mulai dari RI1 habis itu RI1T, banyak. Misalnya kita cari misalnya ada S1 kan itu di bawah tuh tidak terlihat. Nah, kita bisa ketik S1 bisa muncul. Kemudian juga daya karena ada banyak ini kita bisa melakukan search. Yang jumlah KWH misalnya kita 57, ini harganya masih kosong. Kalau kita klik simpan, setelah semuanya input kita klik simpan, data tersebut akan sini. Kita klik data. Di sini
harganya akan terhitung otomatis. Dan akan terjalani penginputannya hari ini, tanggalnya tadi, dengan air pelanggan ini, ada nomor agendanya, nama, dan harganya ini akan dihitung otomatis. Di sini juga ada button cetak. Seperti halnya staf PP yang tadi, kita bisa melakukan pengeditan data, kemudian juga bisa melakukan penghapusan data. Caranya gini, kita hapus yang ini aja, hapus data akan terhapus tuh. Yang awalnya tadi ada 8 jadi 7. Kemudian user yang keempat itu adalah user team leader kita login. Untuk namanya tadi ada Marcos Trianto dengan passwordnya 12345. Untuk dashboardnya masih sama seperti yang lain-lainnya. Kemudian di TS Open ini kita bisa melakukan pengaksesian status oleh ACC team leader. Kita bisa lihat detail. Jika kita lihat ini sudah aman, misalnya datanya, ini kita klik dan apakah ini melakukan dengan ID pelanggan 2020. Data ACC. Kemudian kita coba terima datanya tadi. Kita coba terima semua datanya. Kalau datanya ditolak, itu akan kembali ke staf TE untuk diperbaiki datanya. Karena di sini bisa dilihat tidak ada lagi dengan nomor 1 nya. Datanya cuma ada 6. Yang nomor 1 ini akan, yang kita tolak tadi, datanya akan kembali ke staf TE. Kemudian user yang kelima adalah user manager dengan nama Ardiansa Iko Saputro dengan passwordnya masih sama juga 12345. Untuk dashboardnya juga masih sama seperti yang lain-lain, cuma di sini untuk tampilan menunya ada banyak. Yang pertama ada loket. Untuk manager ini cuma bisa melihat data yang sudah diinputkan oleh staf TE, oleh para staf. Untuk di loket ini yaitu staf TE, datanya bisa kita lihat. Kita cuma bisa melihat data, tidak bisa melakukan apa-apa, dan cuma bisa melakukan pencetakan data. Kemudian untuk di halaman peremajaan juga sama. Untuk manajer cuma bisa melihat data, apakah data sudah diinputkan oleh para staf. Kemudian di TS Open ini sedikit berbeda karena jika data belum di-ACC oleh team leader, data tidak akan tampil di sini. Tadi kan ada satu tuh yang kita tolak datanya. Tuh, nomornya dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7. Data nomor 1 tidak tampil di sini karena ACC status team leadernya itu ditolak. Kita bisa lihat itu. Kemudian di manajer ini ada menu kinerja, yaitu untuk kinerja melihat kinerja para pekerja. Yang pertama ada halaman kinerja pekerja. Di sini adalah tim-tim yang melakukan pekerjaan pada bulan ini nih, bulan Januari 2026. Ada tim Pauji ada 11, dan juga tim Julian ada 3. Kita bisa klik di sini. Tuh,
Untuk tim Julian melakukan total pekerjaan PB 9, kemudian PD naik 1, PD turun 2, dan negasi 1 pada bulan ini. Lalu tim ujian 4, 6, 1. Kemudian halaman selanjutnya itu ada halaman kinerja para staf. Sini ada penginput. Pada halaman ini menampilkan grafik performa staf. Sini ada jumlah ini tadi untuk staf TE, kemudian di sini juga nominal dina untuk staf PP. Kita bisa klik detail untuk nominal dina. Ini nominal dina jumlah loket 4, ini jumlah pekerjaan 3. Kemudian ada jumlah di sini melakukan jumlah TS open ada. Nah, seperti itu. Kemudian role yang terakhir adalah role admin dengan username admin dan juga passwordnya 12345. Sini admin tampilannya agak berbeda. Ini selamat datang hari Rahmat. Untuk tampilan dashboardnya ini, untuk admin akan langsung ditampilkan adalah list user yang ada untuk aplikasi ini. Bisa dilihat ini. Untuk RFP ini kan admin nih, emailnya misalnya ini, kemudian role-nya ada admin, kemudian Adiana Eko Saputro tadi dengan username Adiana Eko Saputro, kemudian role-nya adalah manager, kemudian Nurul Shihab, username Nurul.Shihab itu TLPP, team leader PP, kemudian Nina Audina dengan staff PP role-nya, Markus Triatno dengan TLTE, dan terakhir ada Jumri untuk staff TLE. Kemudian di sini admin bisa melakukan penambahan user, memasukkan nama, username, email, password, dan juga role yang disediakan di sini. Kemudian di sini adalah rekap laporan untuk merekap seluruh laporan dari staff TLE dan juga staff PP. Kesimpulan dari aplikasi LMG Report adalah proses rekapitulasi laporan harian di PLN dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini diharapkan mampu membantu peningkatan kinerja operasional serta kualitas pelaporan pekerja lapangan. Demikian demonstrasi aplikasi web LMG Report. Saya Muhammad Rizal Abrahami dengan NPM 241001063. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.